sekarang saya akan menjelaskan tentang tikror. Nasta'inu billah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, program tikror ini ya, apa sih tikror? Tikror itu artinya pengulangan, ya, berulang-ulang, mengulang, itu tikror. Program tikror ini adalah program yang dibuat kurikulumnya oleh segenap tim yang ada di Masjid Nabawi. Jadi ini programnya dari Madinah. Baik, kemudian di sini alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ahlan wa sahlan bika ya hafidh wa ya hafidatul Quran fi barnamij li hifdzil Quran wa itqanihi. Di sini yang mengarang kurikulum ini mengatakan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada para calon-calon penghafal Quran fi barnamij, dalam metode tikror li hifdzil Quran wa itqani, untuk menghafal Quran dan memutkinkannya. Ibu-ibu, kalau metode menghafal Quran itu udah banyak. Ada nggak? Ibu-ibu pernah dapat nggak menghafal Quran 6 bulan selesai? Di Indonesia ada kan? 6 bulan selesai. Ibu-ibu kalau ada program itu tanya ke panitianya, ini ngafalan aja atau mutkin juga? Ya mereka mesti bilang hafalin aja gitu ya. Jadi menghafal itu bukan seberapa cepat menghafalnya, tapi seberapa mutkin kita bisa melewati hafalan tersebut. Apa sih mutkin? Mutkin ki apa? Barangkali ada yang belum tahu mutkin. Mutkin tuh kuat hafalannya, Bu. Jadi ndak satu ayat pertama baca, ayat kedua lupa. Ya, itu bukan mutkin namanya. Ya, baik. Kemudian fi Madinati Rasulullah SAW al-Madinah an-Nabawiyah al-Munawwarah walladzi nas'alullah an yakuna 'aunan laka fi hifdzil Qur'ani wa itqani. Kata yang mengarang kurikulum ini, metode tikror ini dibuat di Madinah, ya, di Madinati Rasul, maksudnya di Madinah Nabawiyah, dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar metode ini juga bisa untuk para penghafal Quran, bisa membantu para penghafal Quran. Ya 'aunan laka fi hifdzil Qur'an wa itqani. Wa qabla an nu'rid 'alaika khutatul hifdz wal itqan, nuhibbu an nunabbihaki, karena kalian perempuan, ila ba'din nasaih wa taujihat allati yajibu mura'atiha fil hifdz. Baik, kata yang membuat kurikulum ini, beliau mengatakan, sebelum saya menjelaskan kurikulum secara detail apa yang akan disampaikan, maka nuhibbu, kami sangat suka untuk menjelaskan terlebih dahulu ba'dan nasaih. Kalau ada sesuatu yang penting boleh ditulis. An-nasaih ini adalah jamak dari nasihah. Nasihah itu satu nasihat. Nasaih itu banyak nasihat. Jamak nasaih. Jadi yang punya kurikulum ini menginginkan memberitahukan kepada kita beberapa nasihat, wa taujihat, dan petunjuk yang mana kita harus mengetahuinya terlebih dahulu sebelum menghafal. Satu, ini siap-siap ibu-ibu yang mau jadi para penghafal Quran. Bu, kenapa sih kita tuh harus menghafal Quran? Coba saya mau tanya dulu. Jangan-jangan ibu-ibu belajar tikror tapi nggak ada semangat menghafal Quran. Ayo, kenapa ibu-ibu menghafal Quran? Satu, kenapa? Acungkan tangan. Ibu Titi lagi berusaha menghafalkan Quran, Ibu Titi. Masya Allah, apa yang memotivasi Ibu Titi menghafal Quran? Beliau pengen menghadiahkan hadiah terbaik untuk kedua orang tua beliau. Mengharapkan syafaat Al-Quran di hari kiamat nanti. Mengharapkan ridha Allah. Mengharapkan syafaat dari Rasulullah dan Allah Azza wa Jalla, karena kita mencintai dan bukti dari mencintai Allah dan Rasulnya dengan menghafal Quran, Ibu, insyaAllah. Dan Allah, semoga Allah mengangkat derajat ibu, karena barang siapa yang dia punya hafalan Al-Quran, dibaca dengan tartil, dibaca dengan baik di dunia, maka Allah akan memanggil siapapun yang menghafal Quran di dunia, dan Allah akan menyuruh kita untuk membaca secara tartil Al-Quran tersebut sebagaimana kita baca di dunia. Tartil, kata Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Quran dengan tartil, kama yurattiluki fid dunya, sebagaimana engkau telah mentartilkan Al-Quran di dunia. Kemudian Allah mengatakan warfa, ya, dan naiklah, ya, subhanallah, sesungguhnya tempat tinggal kalian di surga, ya, derajat kalian di surga itu seperti akhir dari bacaan Al-Quran yang kita baca, ya, dan ini adalah hadis yang sahih. Barakallahu fik, Ibu. Jadi ibu-ibu, jangan pernah
kita berkata usia yang lansia itu menghalangi kita untuk menghafal Al-Quran. Kalaupun satu ayat itu ternyata tidak kita hafalkan atau tidak kita hafal-hafal, sudah mencoba kita hafal tapi tidak hafal-hafal, tetap yang namanya Al-Quran akan memberikan kebaikan yang banyak ya. Jadi jangan pernah berputus asa dari yang namanya berhenti menghafal Al-Quran ya, subhanallah. Baik, kemudian yang pertama adalah al-ikhlas. Ya, adab yang pertama yang harus kita perhatikan betul, dan ini pastinya nasihat saya tunjukkan untuk diri saya pribadi dan untuk teman-temanku yang saya cintai karena Allah. Yang pertama adalah al-ikhlas. Fawallah Allah bil ikhlas. Ya, kata yang membuat kurikulum ini, Allah Allah, maksudnya Allah Allah tuh ingatlah Allah. Tujuan kita untuk apa kita menghafal? Ingat, tujuan kita itu benar-benar untuk Allah. Maksudnya begitu. Allah Allah tuh ketika misalnya saya berjumpa dengan orang Arab, terus orang Arab bilang ini, Allah Allah fi hayatik. Allah Allah fi hayatik itu maksudnya ingat Allah di dalam kehidupanmu. Ya, itu artinya. Allah Allah bil ikhlas subhanahu wa ta'ala fi kulli a'maliki wa syu'uniki. Di dalam seluruh amal solihmu dan di dalam semua aktivitasmu. Subhanallah. Jadi kita diminta teman-teman agar meluruskan niat, dan masalah niat ini tidak bisa kita berdusta, karena Allah yang melihat apa yang ada di dalam hati kita. Allah yang tahu apa yang ada di dalam dada-dada kita. Dan para ulama termasuk Sufyan Ats-Tsauri, beliau pernah mengatakan yang paling berat yang mesti aku benahi adalah ketika meluruskan niat. Karena terkadang ibu-ibu misalnya niat kita untuk mengaji dari rumah sudah karena Allah, tapi kemudian di tengah perjalanan syaitan mengganggu kita dan akhirnya ada niat-niat yang buruk yang terselip. Maka di antara kaidah dalam niat itu adanya tajdidun niyah, yang memperbaharui niat. Ya, subhanallah. Kemudian di sini kata muallif mengatakan khususan ma'a kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih ketika kita mulai menghafal Al-Quran, ketika kita bersama Al-Quran, itu benar-benar harus memurnikan niat. Kalau saya boleh berkata, Bu, kita itu dalam setiap amal termasuk menghafal, membaca Al-Quran, semestinya kita harus jeda sejenak. Kadang kan kita menjadi seorang wanita, menjadi seorang ibu dengan berbagai macam aktivitasnya, itu sampai lupa untuk duduk sebentar, tanya niatnya untuk apa. Siapa yang mengalami ini? Banyak, ya kan? Kita sibuk. Oh, buku belum dibawa. Mau ngaji? Bukunya belum ada. Oh, balpennya belum ada. Oh, ini niqabnya, yang pakai niqab belum ada. Oh, kerudungnya belum ada. Sampai kita tuh lupa. Untuk apa saya ngaji? Gitu. Untuk apa saya menghafal Quran? Untuk apa saya nganter anak-anak sekolah? Untuk apa saya mengajar? Untuk apa saya membaca Al-Quran? Itu semuanya kadang lupa. Saking buru-burunya kita. Maka penting bagi kita duduk sejenak, luruskan niat kita. Kadang, subhanallah, ini PR ibu-ibu, tolong ditulis besar-besar, jeda sejenak. Maksudnya jeda sejenak itu apa? Duduk tanya diri kita masing-masing. Selama ini untuk apa sih kamu baca Al-Quran? Untuk apa sholat? Untuk apa ngaji? Untuk apa? Terus tanya. Dan hati kita itu gak pernah berbohong kok. Ya, kalaupun misalnya ada sesuatu yang salah, mesti kita sebenarnya tahu. Ya, hanya kita benar gak ngakui apa yang ada dalam hati kita. Ya, ini penting banget. Dan ketahuilah annal Quran imma hujjatan laka aw alaik. Al-Quran itu akan menjadi hujjah, bukti bagi kita, atau justru menjadi bumerang bagi kita ya di akhirat nanti. Wa imma rafi'un laka aw khafid. Dan Al-Quran itu ada dua pilihan yang bisa kita pilih. Bisa menaikkan derajatmu, rafi' itu maksudnya naik derajat, atau khafid, atau justru akan merendahkanmu. Ya, itu khafid, merendahkanmu. Fahuma khiyarani isnan. Dan dua hal ini yang patut kita pilih. Imma turqa bihi darajatin fil jannah. Pilihan yang pertama adalah Al-Quran akan mengangkat derajat seseorang di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa imma an takuna awwalu ma tusa'aru bihin nar. Na'udhu billah summa na'udhu billah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Yang kedua adalah, atau Al-Quran ini justru akan awal, justru akan menjadikan kalian orang-orang yang pertama kali disungkurkan ke dalam api neraka. Astaghfirullah, astaghfirullah wa natubu ilaik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena besok ibu-ibu ada 3 golongan yang akan pertama kali menjadi istilahnya bahan bakarnya api neraka. Kan bahan bakarnya api neraka itu manusia. Ya, ibu-ibu tahu yang pertama siapa? Pertama, seorang mujahid, seorang yang berjihad di jalan Allah. Dia ketika berjihad di jalan Allah, ya, tetapi niatnya bukan minta ridhaan Allah, tapi niatnya biar disebut pahlawan. Nah, ini
Dan kata Allah Subhanahu wa taala, qad qal. Orang-orang sudah mengatakan kok kamu pahlawan. Sudah kamu dapat pujiannya di dunia. Sekarang kamu orang yang pertama kali disungkurkan ke dalam neraka. Yang kedua apa? Orang yang telah Allah berikan ilmu, atau dalam riwayat lain Allah berikan kepahaman Al-Quran, ya, sehingga dia bisa membaca dengan bagus, qura, membaca Al-Quran itu dengan bagus. Tapi ternyata ada niat yang buruk yang terselip dalam hatinya. Saya mau buat biar disebut sebagai qori nasional misalnya, terkenal, mencari syuhro, mencari popularitas di hadapan manusia. Dan ini banyak ibu-ibu, ya kan, banyak kan? Dan ketika Allah bertanya, bukankah aku sudah memberikan kepadamu suara yang bagus? Bukankah aku sudah memberikan kamu nikmat, diberikan guru-guru yang bagus dalam Al-Quran? Itu nikmat. Bukankah kata Allah Subhanahu wa taala, aku berikan mata untukmu sehingga bisa melihat Al-Quran? Kemudian hamba ini mengatakan, betul ya Allah, betul ya Allah, betul ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, untuk apa kamu membaca Al-Quran? Untuk apa kamu mengajarkan ilmu, mengajarkan Quran? Agar mendapatkan ridhamu. Terus kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Sesungguhnya kamu belajar Al-Quran, kamu mengajarkannya, kamu belajar ilmu, kamu mengajarkannya, itu agak disebut sebagai seorang yang alim, seorang yang qurra, seorang yang memiliki ilmu, seorang yang pandai dalam membaca Al-Quran. Faqad qil, dan kamu sudah dapatkan di dunia. Orang-orang sudah mengatakan kamu, dia sih orang yang bagus bacaan Al-Qurannya, dia sih qori internasional. Sudah kamu dapatkan. Maka kamu adalah orang yang pertama kali akan disungkurkan ke dalam api neraka. Nah, ini yang paling ngeri, ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang diberikan harta oleh Allah. Ya, ini hati-hati juga nih. Ujian bagi orang-orang yang di dunia diberikan harta banyak oleh Allah. Maka dia pun mendermakan hartanya, bagi-bagi hartanya. Tapi ternyata ketika bagi-bagi hartanya, ternyata terselip di dalam dirinya biar disebut orang dermawan. Ben Liane bilang, oh dia sih memang, apa istilahnya ya, orang yang bangun masjid. Dia sih orang yang suka ke panti asuhan. Dia sih orang yang dermawan. Ada niat terselip. Walaupun dia bilang, misalnya ada yang tanya, Bu, memang jenengan bagi-bagi beras, bagi-bagi minyak biar disebut dermawan? Mboten, kula ikhlas gitu. Misal, ikhlas kok yo dibilangin. Misal ada orang begitu, mengaku ikhlas di hadapan manusia. Tapi Allah Maha tahu apa yang terselip dalam hatinya masing-masing. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta. Kan ketika ditanya, untuk apa kamu bagi-bagi uang, bagi-bagi minyak, bagi-bagi beras? Untuk mendapatkan ridhamu. Kadzabta, kamu dusta. Aku tahu apa yang terselip dalam hatimu. Engkau pengen agar orang-orang lain menyebutmu seorang dermawan kan? Gitu istilahnya begitulah. Faqad qil, sudah orang-orang sudah bilang kamu orang dermawan. Sekarang enggak ada lagi sisanya, sudah masuk ke dalam neraka. Tuh, termasuk 3 orang yang disungkurkan ke dalam api neraka. Yang pertama-tama, awal, la haula wala quwata illa billah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Ya, kita berdoa kepada Allah semoga Allah jauhkan kita sejauh-jauhnya dari api neraka. Fahadhil qadiyah dakhdun muzalla wa iyyak wal mu'ta'ajjiru bi kitabillahi aw ta'ajjal sawabihi fid dunya fama indallahi khairu wa abqa. Dan yang membuat ini mengatakan bahwa ini adalah qadiyah dakhdun muzillah, maksudnya kengerian yang sangat-sangat mengerikan. Membayangkan ya kan, orang bertiga ini kan Masya Allah ketika di dunia kan orang-orang terbaik ya Bu ya. Seorang yang berjihad, seorang dermawan, seorang apalagi tadi membaca Al-Quran, itu kan Masya Allah. Tapi ternyata ada qadiyah, ada kejadian yang dibalik itu sangat mengerikan. Dan berhati-hatilah nih ibu-ibu nih. Wal muta'ajjir, muta'ajjir itu hati-hati ketika kita itu narif ketika mengajarkan Al-Quran. Narif, tahu narif nggak? Jadi gini, sebentar. Wal muta'ajjir au ta'ajjal sawabahu fid dunya, atau dipercepat, kamu minta kepada Allah agar pahalamu itu dipercepat di dunia. Maka kata di sini kata mu'allif, fama indallahi khairu habqa. Padahal di sisi Allah itu lebih baik, lebih banyak, lebih kekal. Jadi mohon maaf sekali dalam urusan menarif Al-Quran, pembayaran belajar Al-Quran ini sebagian ulama berbeda pendapat. Ada yang mutlak tidak diperbolehkan. Misal, contoh, Mbak misalnya mau belajar Quran sama saya. Ini misal, naudzubillah summa naudzubillah. Misal, terus saya bilang ke mbaknya, Mbak, lek mau belajar Al-Quran sama saya ya Mbak. Al-Fatihah jenengan harus bayar 1 juta misalnya. Misal. Jangan anggap ini ya, misal. Terus berarti kita narif. Kita apa? Matok. Narif itu nggak boleh. Tapi ya Masya Allah tabarakar rahman. Kalau misalnya, kan sekarang ada itu tuh ya, zoom gitu. Kita mengajar Al-Quran. Terus dibilang monggo silakan kalau mau infak bisa berinfak untuk membeli kuota
kuota Zoom itu loh. Zoom itu kan bayar ya. Ya, boleh disalurkan ke sana. Itu sebagian ulama memperbolehkan. Hanya kalau narif itu yang nggak boleh. Ya, subhanallah, Allah taala alam. Ya, kita meminta kepada Allah agar kita tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, al-i'tisamu billahi ta'ala wat tabarru' min haulik wa quwwatik. Fa iyyaka wal iqtiraru bi qudratik au judah barnamijuk wa 'alaika bi kasratid du'a wal iksari min adz-dzikr. Fa hadza a'dham ma taqwi bihi ruhaka wa tashuddu bihi azamik. Yang kedua, teman-teman, ini Masya Allah nasihat yang baik banget. Sering-sering kita itu mengandalkan kekuatan dari Allah. Sering-sering kita itu minta tolong deh sama Allah. Kalau ada ayat, teman-teman baca enggak hafal-hafal. Cepat-cepat wal iksaru minad doa. Berdoa sama Allah. Ya Allah, mudahkanlah hamba ya Allah untuk menghafalkan surat Al-Kahfi dari 1 sampai 10 gitu kan ya. Terus saja kita minta sama Allah. Dan jangan pernah wal igtiraru bi qudratik. Dan jangan pernah menganggap, saya sih hafalannya paling cepat. Naudzubillah summa naudzubillah. Saya sih akalnya cerdas. Jadi enggak boleh mengandalkan kekuatan diri sendiri, enggak boleh. Tetap kita itu apapun dari amal soleh kita, Bu, tetap kita minta tolong sama Allah. Bahkan perkara ini bukan cuma menghafal Quran. Ketika kita mau keluar rumah, ya, kita bisa kesini itu bukan karena kita punya kaki, tapi karena murni pertolongan dari Allah. Kita bisa sholat 2 rakaat, itu bukan karena kita punya kaki yang bisa sholat, bisa sujud, tapi karena kemurnian pertolongan dari Allah. Jadi ini penting banget nih untuk anak-anak kita, ibu-ibu. Ya, ibu-ibu bilang ke anak-anak, nah, misalnya kan namanya anak-anak ya, nih saya bisa nih Bu, begini-begini misal. Nah, kita ingatkan, semuanya itu bukan karena kamu pinter nak, bukan karena kamu begadang semalam belajar, bukan. Kamu bisa mengerjakan soal itu karena Allah tolong. Lek kamu belajar semalam, tiba-tiba pas ngerjain soal blank, Allah nggak tolong, bisa nggak dia ngerjain soal? Nggak bisa. Maka ini yang perlu kita tanamkan ke diri anak-anak. Kalau kita tanamkan ke diri anak-anak begini, dan kita tanamkan dalam diri kita begini, sifat seperti ini, bahwa semua itu atas pertolongan dari Allah, maka insya Allah nggak ada yang namanya anak-anak yang menyombongkan diri dengan kekuatan dirinya. Ya, kan zaman sekarang banyak toh anak-anak yang sok-sokan, tahu sok-sokan enggak? Apa-apa, loh ya ini karena saya itu begini, karena begitu. Banyak loh di masyarakat yang nunjuknya tuh kepada dirinya, padahal lupa bahwa itu semua adalah pemberian dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi siapapun yang menghafal Al-Qur'an, jangan pernah kembalikan kekuatan itu pada diri sendiri, tapi tentunya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah. Yang ketiga, sampai 3 aja dulu ya. Yang ketiga, nah ini nih, penting banget nih, terutama ibu-ibu. Alaiki bis sabri wa tarkil ajalah fa innaman nasru ma'as sabri. Hendaklah kalian tuh bersabar. Orang ngafalin Quran tuh dari awal harus sabar. Nggak bisa ngafalin Quran tuh cepet-cepet. Adamul ajalah. Adamul ajalah tuh tinggalkan yang cepet-cepet. Ya, jangan cepet-cepet ngafal Quran. Pelan-pelan lebih baik daripada hilang sama sekali. Saya dapat cerita dari anak pondok. Saya tanya, punya hafalan berapa Mbak? Kami kan kalau seleksi di Sekolah Alam Tahfidz Unggulan di 1 itu termasuk seleksinya hafalan yang dia miliki. Waktu itu ada salah seorang dari pondok ya masuk, terus saya yang kalau masalah hafalan Quran saya yang ngetes. Punya berapa Ustazah hafalan Qurannya? Alhamdulillah saya sudah di pondok sudah dapat 17 juz. Baik, sekarang saya uji. Jangan Ustazah, belum siap. Biasanya gitu. Besok lagi. Loh enggak, kan dengan sekarang ininya interviewnya. Uji. Saya uji juz 30, enggak lancar. Ya, saya uji juz 1, enggak lancar. Kan saya bilang, berapa hafalannya? 5 juz dari belakang, selanjutnya dari depan. Baik. Gak ada yang mungkin. Subhanallah. Dan itu sedih banget gitu loh. Sedih banget. Ya Allah. Bagaimana ya hafal belasan juz tapi gak ada yang mungkin. Maka gak apa-apa. Bagi yang demikian sudah pernah menghafal Quran, belum mungkin, balik lagi. Kan ada tuh kemarin metodenya. Yang dia sudah hafal Quran tapi belum mungkin. Itu ada metode tersendiri. Ya, baik.